Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami pada mata kuliah pemrograman visual, Ibu Septa Cahyani Eskom MCS. Perkenalkan, kami dari kelompok Seido Triad yang beranggotakan 3 orang, yaitu Riki Saputra dengan NPM 2022-1100076, Marheska Oktalia dengan NPM 2022-1100120, dan Francisco Luki Halawa dengan NPM 2022-1100032. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Finansialku, yaitu aplikasi sistem manajemen keuangan pribadi. Adapun latar belakang pada aplikasi kami ini, yang pertama yaitu adalah permasalahan. Permasalahannya yaitu banyak pengguna kesulitan memantau pemasukan dan pengeluaran harian. Yang kedua, target tabungan sering tidak tercapai karena tidak ada alat bantu yang terstruktur. Yang ketiga, pencatatan manual, buku atau kertas atau Excel rawan lupa dan tidak praktis. Adapun kebutuhan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu aplikasi yang mudah digunakan untuk mencatat transaksi, fitur target keuangan yang jelas dan terukur. Yang ketiga, laporan yang membantu pengguna mengevaluasi kebiasaan finansial. Adapun tujuan dan manfaat pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mengembangkan aplikasi untuk mengelola keuangan pribadi, menyediakan fitur target tabungan dengan pemantauan progres secara visual, mendukung multi-user sehingga setiap pengguna punya data keuangan masing-masing. Adapun manfaat dari aplikasi ini yaitu membantu pengguna lebih disiplin dalam mengatur keuangan, memberikan gambaran arus kas, cash flow secara sederhana, menjadi portofolio proyek pemrograman visual dan basis data. Adapun gambaran umum aplikasi yang telah kami buat, aplikasi Finansialku merupakan aplikasi manajemen keuangan pribadi yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur. Aplikasi ini menyediakan laporan keuangan dalam bentuk visual sehingga memudahkan analisis kondisi keuangan pengguna. Adapun lingkup fungsional pada aplikasi, yang pertama itu fitur utama. Dalam fitur utama tersedia manajemen user, tes. Adapun lingkup fungsional aplikasi yaitu fitur utama pada aplikasi Finansialku. Yang pertama yaitu manajemen user, tersedia registrasi, login, lupa password, reset via token. Yang kedua yaitu manajemen kategori, yang tersedia tambah, edit, hapus kategori, pemasukan atau pengeluaran. Yang ketiga, pencatatan transaksi meliputi input pemasukan dan pengeluaran per kategori. Manajemen target keuangan yang terdiri dari buat target, setor, dan pantau progres. Adapun laporan yang bisa untuk cetak laporan transaksi berdasarkan periode. UI follow-up yang modern, pesan sukses, peringatan, konfirmasi, dan error yang konsisten. Adapun teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, yang pertama yaitu Flatport, menggunakan Microsoft Net, Windows Form atau PBNet. Yang kedua yaitu basis data menggunakan SQL Server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisco Luki Halal.
Baik, terima kasih buat kesempatannya Mas Rizka, terima kasih. Untuk selanjutnya di slide ini menjelaskan atau menggambarkan tentang skema basis data. Jadi ada beberapa tabel, kemudian setiap tabel itu ada primary key-nya, kemudian ada juga relasinya atau variance key, dan ada kolom penting lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu, di mana tabel yang pertama ada user dengan primary key user ID. Jadi di tabel user nanti akan ada primary key-nya yaitu user ID. Untuk relasinya ini di sini tidak ada, tapi untuk kolom pentingnya ada password, ada reset token untuk menjaga keamanan dan recovery sebuah sistem. Lanjut tabel kedua ada kategori, kemudian primary key-nya kategori ID, untuk relasinya user ID. Jadi di sini nih di sistem ini atau kasus ini banyak relasinya yang menggunakan user ID. Kemudian untuk kolom penting lainnya ada jenis, pemasukan, serta pengeluaran. Tabel yang ketiga ada transaksi, ada primary key-nya transaksi ID, kemudian relasinya user ID dan kategori ID. Untuk kolom penting lainnya ada nominal, jenis, tanggal. Jadi beberapa tabel itu ada isi-isi yang harus memang nanti di sistem akan ditampilkan lewat demo aplikasi untuk lebih jelasnya. Lanjut, di tabel selanjutnya setelah transaksi ada target, primary key-nya target ID, untuk variance key-nya ada user ID, kemudian kolom penting lainnya ada total uang, target waktu, dan is complete. Jadi ini ada keterangan bahwa sebuah kolom tabelnya komplit. Lanjut tabel selanjutnya ada setoran target, primary key-nya setoran ID, foreign key-nya target ID, kemudian kolom pentingnya ada nominal dan tanggal. Oke, lanjut. Oke, jadi tampilan aplikasinya ini gambar ini sudah hampir sama persis dengan demo aplikasi kami. Nanti akan didemokan setelah selesai mempresentasikan. Jadi yang pertama user akan berhadapan dengan yang namanya halaman login. Jadi seperti yang kita tahu semua baik di sistem manapun untuk eh, terkhusus untuk sistem untuk dompet digital selalu ada yang disebut dengan login untuk menjaga keamanan. Jadi halaman login ini berfungsi sebagai pintu masuk aplikasi untuk memastikan supaya keamanan data pengguna atau user bisa diautentikasi atau bisa diverifikasi lewat email dan kata sandi. Jadi setelah nanti login, kemudian klik masuk, maka akan otomatis ditujukan langsung ke halaman dashboard. Kemudian di sini memang tidak kami jelaskan secara terperinci di halaman login ini sebenarnya ada pilihan-pilihan lainnya juga seperti lupa password, kemudian untuk mendaftar akun. Jadi semua sebenarnya akan lebih jelas nanti dijelaskan di demo aplikasinya. Lanjut untuk halaman dashboard ini menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna, kondisi seperti total, saldo, pemasukan, pengeluaran, serta insight singkat untuk membantu evaluasi keuangan. Jadi di dashboard ini seperti yang dilihat di tampilan ada bottom home, ada transaksi, kategori, goal, dan ada juga bottom untuk logout dari sistem. Jadi ada tampilan yang menampilkan berbagai macam tampilan itu, contohnya nih keuangan pengguna, total, dan lain-lain. Oke, lanjut. Tampilan yang kedua setelah home, bottom home yaitu transaksi. Nah, di transaksi ini digunakan untuk mencatat dan melihat riwayat pemasukan serta pengeluaran secara detail berdasarkan waktu dan kategori. Jadi
lewat halaman ini user bisa melihat riwayat pemasukan yang dia keluarkan selama sebulan atau seminggu dan juga pemasukan yang dia gunakan selama periode-periode waktu yang ditentukan. Jadi di sini bisa dicetak juga. Jadi berdasarkan bulan, contohnya bulan berapa, terus jenisnya apa dan kategorinya apa, lalu bisa langsung klik cetak, maka otomatis akan dicetak hasil dari transaksinya. Setelah tampilan kedua yaitu transaksi, halaman transaksi, lanjut ke tampilan ketiga yaitu kategori. Jadi di halaman kategori ini user dapat mengelompokkan transaksi ke dalam kategori tertentu agar supaya pencatatannya dan laporan keuangannya lebih terstruktur atau rapi. Jadi di sebenarnya fungsi utamanya atau tujuan halaman ini ya untuk membuat si user atau yang menggunakan sistem ini lebih lebih terstruktur baik dalam transaksi-transaksi yang dia lakukan. Jadi ada di sini kami kasih contoh ada gaji, terus ada makanan, minuman dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, halaman selanjutnya yaitu halaman goal. Di halaman goal ini merupakan sebuah tampilan yang memberikan ringkasan keuangan bulanan dalam satu tampilan. Jadi yang sebenarnya goal ini hampir hampir mirip dengan tampilan transaksi, cuman halaman goal ini merupakan rangkuman, bisa dibilang rangkuman yang diringkas menjadi satu tampilan yang kami letakkan di bottom goal. Jadi si user bisa melihat secara langsung atau secara mudah berapa laporan-laporan keuangan yang dihasilkan dalam satu bulan. Ada pemasukan dan ada juga pengeluaran. Lanjut. Nah, untuk terakhir yaitu halaman, oh ini halaman goal ya. Oke, lanjut. Sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Nah, untuk halaman keluar, sebenarnya tadi kalau kita klik halaman keluar, di sistem kami akan memberikan sebuah, bukan langsung otomatis langsung ke login ya dia, tapi kami memberikan tampilan apakah Anda ingin keluar, yes, iya atau tidak. Jadi itu nanti ada pas diklik button keluarnya nanti muncul sebuah tampilan untuk dipertanyakan lagi ke user apakah ingin keluar atau tidak. Jadi fitur keluar ini berfungsi sebagai ya langkah pengaman untuk mengakhiri sesi akses untuk user. Oke, mungkin lanjut. Oke, jadi kita berada di slide-slide yang mungkin terakhir, di mana kesimpulan dari sebuah proyek kami, yaitu pengelolaan uang merupakan sebuah keterampilan hidup yang penting. Jadi lewat pengelolaan ini kita bisa memaksimalkan dan meminimaliskan pengeluaran serta pemasukan dengan baik. Jadi kami berharap lewat sistem yang kami buat atau aplikasi yang kami rancang bisa menjadi sebuah sistem yang membuat keuangan lebih terstruktur, rapi, dan bisa dipakai untuk proyek-proyek jangka panjang selanjutnya. Jadi kesimpulannya itu dengan ini kami mulai dengan langkah yang kecil seperti membuat anggaran atau menyisihkan tabungan dan kemudian menikmati manfaatnya dalam jangka panjang. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya seperti yang saya bilang tadi di awal presentasi, sebenarnya di slide presentasi kami cuma memberikan gambaran umum, tapi untuk
Yang lebih jelasnya kami akan menjelaskan secara terperinci lewat demo aplikasi kami. Untuk demo aplikasi, saya persilakan Riki Saputra untuk share screen untuk aplikasinya. Oke, terima kasih untuk Saudara Francisco yang telah menjelaskan gambaran aplikasi dan juga untuk Mariska telah menjelaskan tujuan serta latar belakang dari aplikasi ini. Baik, saya akan menjelaskan untuk bagian demo aplikasi. Di sini saya sudah membuat desain beberapa halaman dan juga codingan. Kemudian ketika saya klik start di sini, maka aplikasi akan menjalankan proyeknya. Tunggu sebentar. Nah, oke, di sini sudah tampil untuk aplikasinya. Di sini ada beberapa yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah halaman login. Tapi nanti saya akan coba, di sini saya akan coba dulu untuk halaman daftar sekarang. Di sini untuk daftar kita coba Ricky dengan email kemudian password. Nah, ketika saya klik daftar, oh password tidak cocok. Oke, nah setelah saya klik daftar sekarang maka berhasil. Nah, ketika saya klik lupa password di sini kita coba untuk email akun yang sudah saya buat tadi. Nah, ya saya klik reset password, tunggu sebentar nanti akan ada pop-up token link telah berhasil dikirim. Nah, di sini akan mendapatkan token. Untuk mendapatkan token ini harus dicek melalui email yang telah terdaftar. Nah, untuk email yang terdaftar tadi saya menggunakan email student IGM. Tunggu sebentar. Nah, di sini muncul untuk reset password dengan 6 kode token. Di sini saya coba untuk copy. Oh, nggak bisa di copy, sorry. 958200. Nah, saya klik reset password, maka di sini muncul halaman untuk password baru. Kita coba untuk password yang baru. Nah, untuk halaman ini sudah saya demokan. Kemudian untuk selanjutnya itu saya coba untuk login aplikasi ini. Nah, di sini saya coba untuk ketika saya salah password maka tampilannya seperti ini. Email atau password salah. Dan untuk email dan password yang benar maka akan langsung oh, sorry. Oh ini sorry 11. Kita beras ketika sudah sesuai maka akan masuk ke halaman dashboard dari aplikasi. Di sini beberapa tampilan seperti Smart Insight untuk rekomendasi ketika pengeluaran dan pemasukan berlebihan atau sesuai. Kemudian untuk total saldo di sini akan menampilkan total dan juga pemasukan pengeluaran, dan sini juga akan menampilkan kesehatan finansial bulan ini. Ketika bar ini penuh maka finansial untuk bulan ini sudah melampaui batas, maka harus dikurangi untuk pengeluaran di bulan ini. Kemudian di sini juga terdapat kategori pengeluaran terbesar. Di sini akan muncul kategori apa yang pengeluaran terbesar dan juga nominalnya berapa. Sini saya coba untuk catat masuk untuk pencatatan masuk. Sorry. Ini saya coba untuk input sesuai dengan uh, input user. Nah, di sini berhasil untuk sukses pemasukan, maka di sini tampil total saldo Anda 1 juta, pemasukan 1 juta. Kesehatan sini belum nambah karena uh, ya tidak ada pengeluaran, jadi nunggu ada pengeluaran baru ini nambah. Ketika saya coba untuk pengeluaran,
maka untuk kategorinya kita harus tambahkan dulu. Nah, di sini saya coba untuk tambahkan kategori makanan, jenisnya yaitu pengeluaran. Nah, kategori berhasil ditambahkan. Ini saya coba untuk menambahkan untuk kategori makanan. Nah, ketika saya klik simpan, nah pengeluaran berhasil disimpan. Nah, maka di sini total saldo berkurang menjadi 900.000 dengan pengeluaran 100.000. Kesehatan finansial bulan ini baru menambah jadi sekitar 10%-an. Dan juga untuk kategori pengeluaran makanan dengan sebesar 100.000 dan juga sini ada Smart Insight pengeluaran Anda hanya 10% dari pemasukan, kondisi sangat baik. Kategorinya itu makanan. Ketika saya coba untuk menghabiskan saldo ini, maka akan muncul seperti ini. Oke, nah ketika saya memfullkan untuk pengeluaran total saldo, maka di sini Smart Insight-nya itu pengeluaran Anda melebihi 80% dari pemasukan. Kurangnya pengeluaran untuk kategori makanan, pertimbangkan untuk membuat anggaran yang lebih ketat. Oke, di sini sudah untuk halaman dashboard, kemudian transaksi. Nah, di sini untuk inputan yang tadi saya input pemasukan dan pengeluaran, maka akan tampil di halaman riwayat transaksi. Di sini juga bisa memfilter bulan dan juga tahun. Di sini untuk bulan Desember karena tadi tidak input November. Oke, untuk jenisnya juga bisa difilter untuk pemasukan dan juga pengeluaran. Dan ada juga untuk semua. Untuk kategori ini bisa juga difilter untuk gaji dan juga makanan. Begitupun untuk fitur cetak, di sini juga bisa mencetak filter maupun semua bulan. Nah, di sini untuk laporan bulanan keuangan untuk bulan Desember dengan pemasukan 1 juta, pengeluaran 1 juta, saldo 0. Kemudian jika saya memfilter untuk bulan Desember dan hanya jenis pemasukan saja dan saya cetak, maka di sini muncul pemasukan 1 juta, pengeluaran 0. Begitupun sebaliknya untuk kategori, di sini jika saya untuk kategori makanan dan juga jenis pengeluaran, maka di sini muncul periode bulan Desember dengan kategori makanan pengeluaran 1 juta dan juga saldo minus 1 juta. Adapun untuk kategori di sini ada beberapa kategori bisa saya tambahkan dan juga bisa saya edit. Nah, di sini bisa diedit menjadi pengeluaran, simpan kategori. Terus, maka di sini akan berubah menjadi minuman. Di sini juga saya bisa menghapus kategori, hapus, maka kategori di sini akan terhapus. Dan juga bisa filter, pemasukan, dan juga pengeluaran. Untuk kategori juga bisa difilter, ada macam-macam, ada gaji dan lain-lainnya. Dan sini juga bisa menambahkan kategori seperti yang di awal saya jelaskan pada dashboard sebelumnya tadi. Kemudian untuk halaman goal di sini bisa menambahkan target baru. Di sini saya coba untuk tambahkan target untuk target yang ingin saya capai. Untuk setoran awal, misalkan saya input gini, target waktu terserah sesuai dengan target user, maka target berhasil ditambahkan. Nah, di sini untuk kartu 1 laptop dengan progres 10%, untuk informasinya masih jauh semangat. Jika saya ingin menambahkan setoran untuk goal ini, maka diklik 2 kali. Nah, maka di sini bisa setoran target. Nominalnya bisa bervariasi dan juga bisa menambahkan sesuai dengan rekomendasi. Nah, coba saya mengumpulkan untuk target ini. Nah, ketika untuk target ini sudah tercapai, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, setelah target berhasil dilakukan, maka akan ada pop-up dengan selamat target level telah tercapai, klik OK. Dan juga di sini berubah menjadi warna hijau dan juga tanda checklist selesai.
Kemudian untuk menghapus kartu ini cukup klik hapus. Oh, sorry, kita harus klik dulu untuk target ini. Ketika sudah diklik, maka diklik hapus. Nah, ini. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah diklik, maka klik hapus. Hapus target. Apakah Anda yakin ingin menghapus target ini? Terus ini tidak dapat dibatalkan. Jadi kita klik hapus, maka target berhasil dihapus. Maka target hilang. Nah, kemudian untuk fitur keluar, ketika saya klik keluar, maka akan beralih ke halaman awal, yaitu halaman login. Mungkin itu saja. Oh, sorry. Kemudian untuk tampil untuk database-nya di sini saya akan menjelaskan beberapa tabel. Ini ada beberapa tabel. Ya, baik. Tadi mohon maaf tadi untuk Zoom-nya habis waktu. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan database. Untuk database di sini saya menamakannya yaitu Financial Code DB. Untuk Financial Code DB di sini terdapat beberapa tabel, yaitu kategori, setoran target, target, transaksi, dan user. Di sini untuk user ada beberapa kolom, yaitu yang pertama user ID sebagai primary key, dan yang lainnya seperti nama, email, password, tanggal dibuat, reset token, reset token expire. Nah, kemudian untuk tabel transaksi di sini terdapat beberapa kolom, yaitu untuk primary key-nya yaitu transaksi ID, serta untuk foreign key-nya terdapat kategori ID dan juga user ID. Kemudian untuk yang lainnya yaitu jenis, nominal, tanggal catatan, dan tanggal dibuat. Selanjutnya untuk tabel target terdapat beberapa kolom, yaitu untuk primary key-nya yaitu target ID dengan foreign key yaitu user ID. Juga terdapat beberapa yang lainnya yaitu seperti nama target, total uang, setoran awal, target waktu, icon, tanggal dibuat, serta is completed. Kemudian selanjutnya itu untuk tabel setoran target. Di sini untuk setoran target terdapat beberapa kolom. Untuk primary key-nya yaitu setoran ID dengan foreign key target ID. Dan juga untuk yang lainnya seperti nominal, tanggal, catatan, serta tanggal dibuat. Kemudian untuk tabel kategori di sini untuk kolom primary key-nya yaitu kategori ID dengan foreign key-nya yaitu user ID. Dan juga untuk yang lainnya nama kategori, jenis, icon, tanggal, dan tanggal dibuat. Untuk user yang dibuat tadi maka tampilnya akan masuk di tabel paling bawah yaitu tanggal dibuat 27 Desember jam 10 lewat dengan email, password yang sesuai dengan saya input tadi. Kemudian untuk transaksi di sini juga beberapa tabel transaksi, dan kemudian untuk target juga. Nah, di sini kemudian setoran awal, setoran target, sorry. Setoran target itu enggak ada tadi, sudah saya hapus. Kemudian untuk kategori di sini terdapat beberapa kategori yang sudah saya input pada beberapa user. Sepertinya sampai di sini saja saya menjelaskan database dan juga untuk mendemokan aplikasinya. Selebihnya akan saya kembalikan ke Mareska dan juga sebagai penutup pada presentasi kali ini. Kepada Mareska saya persilakan. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Don ya.